Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat bersama keluarga di rumah ya, agar teman-teman semua bisa belajar bermain bersama. Oke teman-teman? Oke deh. Sebelum kita belajar, kita baca bismillah dulu yuk sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, hari ini ada yang tahu tidak ya hari apa? Sekarang hari apa ya? Hari Rabu, betul. Ada yang tahu tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 7, betul. Terus tahunnya tahun 2021. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan tema alam semesta dan subtemanya gejala alam. Masih ingat tidak teman-teman? Waktu kemarin kita sudah belajar gejala alam. Kalau gejala alam itu ada apa saja ya? Ada yang tahu? Contohnya ada kemarin kita belajar banjir ya, tentang banjir. Terus apa lagi? Tsunami. Iya, terus gunung berapi atau gunung meletus. Apalagi ya? Terjadi angin beliung, puting beliung, itu juga gejala alam. Terus apalagi ya teman-teman? Masih ada gempa bumi. Nah, itu juga adalah gejala alam. Masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gejala alam, yaitu gunung meletus. Nah, itu teman-teman tema kita ya. Belajar gunung meletus. Nah, teman-teman, siapa ya yang rumahnya dekat gunung? Ada tidak ya di sini? Ya. Oke teman-teman nih, tahu nggak kalau di Indonesia itu masih terdapat gunung-gunung yang masih aktif loh. Nih, ada yang pertama ada Gunung Merapi, pernah dengar? Kalau Gunung Merapi adanya di mana ya? Gunung Merapi adanya di Yogyakarta. Terus ada juga Gunung Agung. Gunung Agung di mana, ada yang tahu? Adanya di Bali. Terus ada lagi Gunung Krakatau. Nah, kalau Gunung Krakatau ini adanya di Banten. Ada lagi Gunung Sinabung. Kalau Sinabung adanya di Sumatera. Dan satu lagi ada yang namanya Gunung Kelud. Nah, Gunung Kelud ini adanya di Jawa Timur. Nah, itu adalah gunung-gunung yang masih aktif yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, nih hari ini kita akan belajar bagaimana proses ketika gunungnya meletus. Nah, nanti teman-teman bisa menyaksikan kenapa ya gunungnya bisa meletus. Oh iya teman-teman, kira-kira siapa sih yang membuat terjadinya gunung meletus? Ada yang tahu? Ada. Ya, siapa yang tahu? Iya teman-teman, betul. Yang menjadikan gunung meletus atau terjadinya gunung meletus itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menjadikan gunung meletus. Kira-kira ada hikmahnya tidak ya? Tentunya ada. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan terjadinya gunung meletus ada hikmahnya teman-teman. Nah, bagaimana? Mau tahu apa saja hikmahnya setelah gunung meletus? Iya. Yuk kita saksikan dulu video bagaimana terjadinya gunung meletus. Oke teman-teman? Oke, silahkan saksikan ya video berikut ini. Bagaimana terjadinya gunung meletus? Gunung meletus terjadi karena jauh di dalam dasar bumi terdapat endapan api yang disebut magma. Lalu endapan tersebut semakin lama semakin panas sehingga menekan ke atas dan terjadi retakan yang mengakibatkan gempa. Lalu api tadi meluap ke atas menjadi gumpalan awan hitam yang disebut abu vulkanik. Dan keluarlah api yang disebut lava bersamaan dengan suara gemuruh dan letusan. Begitulah terjadinya gunung meletus. Lalu, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri saat gunung meletus? Yang kita lakukan adalah menjauhi daerah yang dekat dengan gunung meletus. Lalu, memakai masker karena abunya pasti banyak sekali. Dan jangan lupa membawa perbekalan saat pindah ke daerah yang aman. Lalu, bagaimana ya tandanya gunung akan meletus? Yang pertama, terdengar suara gemuruh. Kedua, terjadi gempa, tanah-tanah atau bumi akan bergerak. Yang ketiga, tanah mengering karena air mulai banyak berkurang.
Yang keempat, suhu di sekitar gunung semakin panas. Dan yang terakhir, hewan-hewan di sekitar gunung turun gunung. Ananda Soli Soliha, tahu tidak? Ternyata gunung yang meletus bisa memberikan manfaat bagi manusia. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, membuat tanah menjadi subur. Yang kedua, menghasilkan pasir. Selain pasir, juga menghasilkan batu-batu yang kuat. Pasir dan batu merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah. Selain itu, juga menghasilkan batu emas. Masya Allah, begitu banyak ya manfaat dari gunung. Oke teman-teman, bagaimana setelah menyaksikan video pembelajaran tadi tentang gunung meletus? Sekarang sudah tahu ya bagaimana kok gunung itu bisa meletus? Nah, ternyata teman-teman ada yang keluar ya. Terus tadi ada apa? Magma, larva, yang seperti itu nanti bisa dipahami di sekolah lebih tinggi lagi ya teman-teman. Ternyata ketika gunung meletus itu takut ya teman-teman. Ada lahar panas pula. Nah teman-teman, kalau ada teman-teman yang rumahnya dekat gunung, ketika gunungnya akan aktif, maka cepat-cepat ya teman-teman mengungsi supaya teman-teman tidak terkena musibah atau bisa menghindari yang namanya musibah dari gunung meletus. Nah teman-teman, walaupun ada gunung meletus, itu adalah kehendak Allah, tetapi Allah menciptakan musibah tersebut ada manfaatnya loh teman-teman. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ketika gunung meletus ternyata tanahnya menjadi subur kembali, menjadi gembur. Nah, selain itu ada menghasilkan pasir ya, ada pasir yang keluar, kemudian ada batu juga. Nah, pasir dan batu itu ada manfaatnya yaitu untuk membuat rumah, membuat apa lagi? Membuat sekolah, membuat apa lagi ya? Membuat bangunan rumah sakit juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu adalah manfaatnya teman-teman. Terus ada lagi yang keluar dari gunung tadi, ada batu seperti emas ya. Nah, perhiasan yang kita pakai terbuat dari emas-emas tadi yang keluar dari gunung tadi ya teman-teman. Masya Allah, subhanallah. Nah, teman-teman, maka kita patut bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan musibah, tentunya Allah juga memberikan manfaatnya atau hikmahnya kepada kita semua. Oleh karena itu, teman-teman harus belajar bersyukur ya dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Oke, teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita ya. Semoga teman-teman dapat memahami. Oke? Oke deh. Teman-teman, untuk tugas hari ini silahkan buka buku LKA-nya. Di sini, oh iya, halaman 35 ya teman-teman. Di sini ada gambar anak perempuan. Nah, anak perempuan ini ceritanya sedang kehujanan. Nah, kalau kehujanan kita memerlukan apa ya? Ada yang tahu kira-kira apa yang dibutuhkan? Iya, payung. Masih ingat doa ketika turun hujan itu apa ya? Ada yang masih ingat? Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Iya, betul sekali, itu adalah doa ketika turun hujan. Oke teman-teman, silahkan ya nanti teman-teman memberikan warna pada gambar anak perempuan ini yang sedang kehujanan, yang sedang memegang payung. Silakan warnai sesuka hatimu. Namun ingat ya, belajar rapih, tidak keluar garis. Oke deh, pasti AATT semua sudah pintar-pintar mewarnainya. Warnai sesuai gambarnya ya pintar. Ingat jangan keluar garis. Nanti boleh mau dikasih warna apa saja. Mau dikasih warna pelangi seperti kemarin boleh. Silahkan, jangan lupa baca bismillah dulu. Untuk tugas yang kedua, silahkan buka buku LKA-nya halaman 36. Nah, di sini teman-teman ada gambar apa ya teman-teman yang kita pelajari tadi? Ada gambar gunung yang sedang meletus. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa menjiplak di kertas yang sudah disediakan ya di sebelahnya. Ada kertasnya yang terang. Nah, nanti teman-teman belajar menjiplak. Menjiplak gambar gunung meletus. Seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa seperti ini, kemudian dijiplak. Nah, menggunakan pensil terlebih dahulu. Nanti boleh ditebalkannya menggunakan spidol ya, spidol hitam. Setelah selesai menjiplak, kemudian silakan teman-teman memberi warna. Warnai gunungnya sesuka hatimu, namun belajar rapi dan belajar tidak keluar garis. Oke deh, teman-teman pasti bisa.
Silakan, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke teman-teman yang soleh-solehah, bagaimana kalau kita sebelum melakukan pengerjaan buku LKA, kita main dulu yuk? Main apa ya? Nah, nanti teman-teman semua bisa bermain bersama ayah bundanya di rumah. Permainannya adalah nanti lihat video cuplikan berikut ini ya. Silakan. Nah, bagaimana teman-teman? Seru bukan permainannya? Silahkan ya, nanti teman-teman semua bermain bersama ayah bundanya di rumah. Jangan lupa kasih videonya ke ibu ya, biar ibu bisa menyaksikan bagaimana keseruan teman-teman semua ketika bermain bersama ayah bundanya di rumah. Oke? Oke deh. Baiklah teman-teman, sekarang kita belajar mahfudat dulu ya. Mahfudat hari ini adalah mahfudat yang ke berapa ya? Yang ke-9 teman-teman. Wah, sudah banyak sekali mahfudatnya. Hari ini kita ditambah lagi. Oke, siap mendengarkan? Siap? Siap dong. Bismillahirrohmanirrohim. Dengarkan dulu ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bisa? Bisa dong. Dengarkan dulu. Manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah teman-teman, maksud manjada wajada di sini ketika teman-teman melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh maka pasti akan berhasil ya. AATT semua ketika belajarnya sungguh-sungguh, belajarnya fokus, insya Allah akan berhasil. Contohnya ketika AATT sedang mewarnainya fokus dulu, fokus sungguh-sungguh. Dilihat cara mewarnainya supaya tidak keluar garis. Nah, insya Allah hasilnya pun akan bagus, jauh lebih bagus ya. Terus ketika ibu gurunya di depan, AATT-nya fokus ke depan. Memperhatikan ibu. Nah, insya Allah AATT-nya akan lebih cepat mengerti lagi. Terus apalagi ya, ketika AATT belajar apa ya? Belajar membaca nih. Kalau lagi belajar membaca, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tapi fokus dilihat hurufnya satu-satu, didengarkan ibunya. Nah, pasti AATT-nya belajar membacanya cepat bisa, cepat lancar. Makanya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oke? Jadi hari ini AATT belajar sungguh-sungguh ya, pinter ya, karena ada waktunya main, ada waktunya untuk belajar. Oke teman-teman? Oke deh, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Teman-teman, baiklah belajar hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Oke teman-teman, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.